Perkenalkan, nama saya Tobias Mika Sulistyo dengan NIM 110119427. Di sini saya akan mempresentasikan tugas literasi data tentang pengaruh kualitas air terhadap kondisi masyarakat di sekitar. Latar belakang. Air merupakan sumber kehidupan manusia. Banyak aktivitas yang diperlukan dan memerlukan air. Sehingga kehidupan manusia sangat bergantung pada air yang ada. Sumber air yang biasa digunakan manusia untuk kehidupan sehari-hari adalah air sungai. Air sungai bisa menjadi cerminan bagaimana kehidupan dan kondisi masyarakat di sekitar. Beberapa peneliti melihat apabila kondisi air sungai buruk, maka kondisi masyarakat di sekitar juga buruk. Menurut Peraturan Gubernur DIY Nomor 22 Tahun 2007 tentang penetapan kelas air sungai di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagian besar sungai-sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Bantul adalah sungai kelas 2 menurut peruntukannya, kecuali Sungai Jode yang ditetapkan sebagai sungai kelas 3 mulai dari aliran Kampung Surokarsan, Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta, ke arah hilir sampai Dusun Kembang Songo, Trimulyo, Jetis, Bantul, dan pertemuan dengan Sungai Opak. Batasan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka fokus penelitian kita adalah kondisi air sungai di Sungai Jode dan kondisi masyarakat di sekitar aliran Sungai Jode. Tujuan dari penelitian kondisi air sungai adalah melihat apakah kondisi air sungai dapat mempengaruhi kesehatan ataupun kualitas masyarakat di sekitar aliran sungai. Rancangan eksperimen dan prosedur penelitian. Untuk penelitian untuk kondisi air sungai dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Untuk penelitiannya sendiri, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul menentukan di mana saja tempat yang akan digunakan sebagai tempat penelitian. Untuk Sungai Jode sendiri dikhususkan di aliran hulu dan hilir sungai. Untuk parameter yang diteliti meliputi parameter fisika, kimia, dan mikrobiologi. Adapun parameter fisika meliputi suhu, residu terlarut atau TDS, residu tersuspensi atau TSS. Parameter kimia meliputi pH, BOD, COD, DO, total fosfat, amonia, kadmium, krom, tembaga, besi, timbal, mangan, seng, nitrit, sulfat, klorin bebas, minyak dan lemak, dan deterjen. Parameter mikrobiologi meliputi fekal koliform dan total koliform. Untuk kondisi masyarakat sendiri, saya mengambil data dari artikel Dampak Pencemaran Air Terhadap Kesehatan Lingkungan dalam Perspektif Hukum Lingkungan. Studi kasus Sungai Jode di Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Mergangsan, dan Kelurahan Prawiro Dirjan, Kecamatan Gondomanan, Yogyakarta, oleh Dinarjati Eka Puspitasari. Hasil penelitian yang diteliti adalah TSS, DO, BOD, COD, dan fosfat. Untuk waktu penelitian ada di bulan April, Juni, Oktober, November. Untuk BML adalah batas minimum yang diperlukan oleh tiap parameter. Parameter TSS atau Total Suspended Solid adalah parameter untuk melihat seberapa banyak material yang tercampur di air sungai. Pada parameter TSS ini bisa kita lihat pada bulan November terjadi lonjakan yang sangat tinggi dikarenakan pada Sungai Jode intensitas curah hujannya sangat tinggi sehingga mengakibatkan sungai menjadi keruh
dan banyak material yang bercampur dengan air sungai. Untuk batas minimal, parameter TSS ini adalah 50. Kemudian ada parameter DO atau Dissolved Oxygen. Pada parameter DO ini merupakan parameter kualitas air sungai untuk menunjukkan oksigen terlarut pada air. Semakin tinggi nilai DO, semakin baik kualitas air tersebut. Konsentrasi DO dipengaruhi oleh pencemaran air oleh limbah organik dan anorganik dari pemukiman maupun industri. Pada parameter DO memiliki batas minimal adalah 5 mg per liter. Dari data ini bisa kita lihat bahwa semua waktu penelitian baik di hulu maupun hilir semuanya di atas ambang batas, sehingga bisa kita simpulkan bahwa kandungan oksigen pada Sungai Code masih bagus karena semua titik pantau melebihi nilai ambang batas yaitu minimal 5 mg per liter. Kemudian ada parameter BOD atau Biological Oxygen Demand. Parameter BOD merupakan salah satu parameter kualitas air untuk menunjukkan kebutuhan oksigen untuk proses degradasi pencemaran organik pada air sungai. Parameter BOD ini semakin tinggi konsentrasinya menunjukkan bahwa air sungai tersebut tercemar limbah organik. Bisa kita lihat pada data ini terjadi lonjakan pada bulan November. Selebihnya nilai BOD masih di bawah baku mutu. Hal ini disebabkan karena tingginya curah hujan pada bulan November mengakibatkan lonjakan mikrobiologis yang pada Sungai Code. Kemudian ada parameter COD atau Chemical Oxygen Demand. Konsentrasi COD yang tinggi dapat menimbulkan dan menyebabkan kandungan oksigen terlarut di dalam air menjadi rendah, bahkan habis. Faktor ini dapat mengakibatkan oksigen sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup yang berada di dalam air, seperti hewan dan tumbuhan air, tidak dapat terpenuhi, sehingga makhluk air tersebut bisa terancam mati dan tidak dapat berkembang biak dengan baik. Dari pengamatan uji sampel, semua titik pantau di bawah baku mutu lingkungan sebesar 25 mg per liter. Kemudian ada parameter fosfat. Keberadaan parameter fosfat yang berlebihan pada badan air dapat menyebabkan kondisi penyuburan unsur hara perairan atau eutrofikasi. Kondisi eutrofik perairan dapat memicu terjadinya fenomena blooming algae atau ledakan populasi fitoplankton, yaitu kondisi perairan yang tenang dan tidak mengalir seperti danau, kolam, dan laut. Perairan dikatakan eutrofikasi jika konsentrasi total fosfat berada dalam rentang konsentrasi 35 hingga 100 mikrogram per liter. Dari pengamatan hasil uji sampel, ada satu titik pantau yang melebihi nilai ambang batas. Akan tetapi tidak sampai mengakibatkan eutrofikasi, yaitu pada bulan November. Hal ini juga disebabkan karena tingginya curah hujan pada bulan November tersebut. Kemudian ada parameter total coliform dan fecal coli. Untuk parameter total coliform dan fecal coli, semua titik pantau telah melebihi nilai baku. Hasilnya tidak ada yang memenuhi baku mutu lingkungan atau BML. Untuk fecal coli adalah 1000 jumlah per 100 ml. Dan BML untuk total coliform adalah 5000 jumlah per 100 ml. Untuk parameter kondisi kesehatan masyarakat sekitar Sungai Code. Untuk kesehatan masyarakat sekitar Sungai Code, pola penyakit yang sering diderita oleh masyarakat adalah penyakit diare, disentri, dan penyakit kulit, terkhusus ketika banjir ataupun air meluap. Menurut artikel dampak pencemaran air terhadap kesehatan lingkungan dalam perspektif hukum lingkungan, studi kasus Sungai Code di Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Mergangsan, dan Kelurahan Prawirodirjan, Kecamatan Gondomanan, Yogyakarta, oleh Dinarjati Eka Puspitasari. Selain air sungai yang sudah tercemar, hal ini juga berimbas pada tercemarnya sumur milik warga.
Banyak sumur warga di sekitar Sungai Code yang terkandung angka nitrat yang lebih tinggi dibanding dengan sungai. Hal tersebut disebabkan karena sampah dan bahan organik lain masuk ke air melalui pori-pori tanah. Angka nitrat dan nitrit yang tinggi dapat mengakibatkan gangguan kesehatan seperti blue baby atau tubuh bayi menjadi biru. Kesimpulan, berdasarkan data yang telah dipaparkan di atas, dapat dikatakan bahwa Sungai Code telah terjadi penurunan kualitas air, sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, dampak pencemaran terhadap kesehatan lingkungan Sungai Code sangat mempengaruhi fungsi lingkungan, baik abiotik, biotik, maupun sosial. Banyak organisme, biota, hewan, dan tumbuhan yang menjadi rusak ataupun mati karena pencemaran tersebut. Warga yang bermukim di sekitar Sungai Code rentan terkena penyakit akibat adanya zat-zat yang merugikan tubuh yang ditemukan pada air sungai tersebut. Warna dan air tidak begitu mempengaruhi bagaimana kondisi air sungai. Meskipun airnya jernih, namun terlihat di Sungai Code sudah tercemar oleh bakteri biologis yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Meskipun dalam data beberapa parameter di atas rata-rata dan cenderung aman, namun karena tingginya parameter biologis tersebut, hal itu dapat menyebabkan air di Sungai Code cenderung berbahaya bagi tubuh manusia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.